Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi awjaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahjur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu kita semua diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa datang ke majelis taklim dan juga kita bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh. Semua atas nikmat Allah kita sudah mendapatkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kitabul iman, catatan tentang iman, karena iman ini adalah pokoknya orang beribadah. Di dalam kitab-kitab akidah juga dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi fondasi seseorang beribadah adalah dengan iman, dengan kepercayaan. Iman itu percaya. Sedangkan iman ini sendiri adalah salah satu tiket untuk kita bisa meraih surga, bisa masuk surga. Seberapapun amalan kita, ibadah kita, sebanyak apapun, kalau keimanan kita tidak ada dalam hati, maka selamanya kita tidak akan bisa masuk surga. Di dalam hadis kita beriman ini, Imam Bukhari membuat bab atau memberikan sedikit kesimpulan di dalam hadis yang akan ditulisnya. Dia menuliskan babu man kariha ayyamuda fil kufri. Seseorang yang benci apabila kembali di dalam kekafiran. Kama yakrahu ayyul qafin nari. Sebagaimana bencinya seseorang tersebut apabila dijatuhkan, dimasukkan finari di dalam neraka. Itu minal iman, termasuk bagian dari iman. Termasuk bagian dari iman apabila orang itu merasa benci apabila dia kembali pada kekafiran, sebagaimana bencinya seseorang tersebut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kembali dalam kekafiran ini maksudnya tidak semua di antara kita itu dulunya itu kafir, ya toh, dulunya kafir, terus kemudian menjadi orang iman. Tapi di antara kita juga ada yang dari kecil sudah beriman, jadi orang Islam. Jadi dari anak, jadi bapak ibu kita, ibunya sudah iman, sudah menjadi orang Islam, maka otomatis anaknya ini secara otomatis menjadi orang iman. Nah, jadi tidak perlu baca syahadat lagi, tidak perlu membaca syahadat lagi. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat seperti itu. Ya memang adanya seperti itu kalau itu. Tapi ada sebagian golongan-golongan akidah yang sesat, ya. Meskipun sejak kecil sudah menjadi orang Islam, sejak kecil sudah menjadi orang iman, kadang-kadang ketika masuk di golongan tersebut dihukumi mu'alaf, ya. Mu'alaf itu artinya apa? Mu'alaf itu artinya hatinya yang dilemaskan, orang yang hatinya dilemaskan. Nah, jadi sehingga dia bisa menerima Islam. Ini adalah pemahaman yang sesat, Bapak Ibu. Jadi kalau orang bapak ibunya sudah Islam, otomatis anaknya lahir itu sudah tidak perlu syahadat lagi. Karena seperti yang sering saya bahas gitu, di LDI itu orang kalau baru masuk LDI itu dianggap mu'alaf, dianggap mu'alaf. Jadi ada dulu saya punya istilahnya itu punya rambutan gitu ya. Orang yang baru masuk itu biasanya terus dirambut sama
dai-nya, sama mubaliknya. Bertanya, Pak Ustaz, kenapa saya itu sudah Islam dari dulu itu sudah Islam, tapi ketika saya masuk RDI itu saya kok dikasih zakat ya? Padahal orangnya itu kaya, pengusaha nih. Jadi dia aslinya orang Medan, punya kebun sawit itu, kebun sawitnya luas gitu, hektaran gitu. Tapi begitu masuk Islam jamaah atau RDI itu, dia dianggap mu'alaf, terus dikasih zakat beras. Itu kan penghinaan bagi orang yang kaya itu dikasih zakat itu penghinaan. Nah, terus akhirnya saya jelaskan waktu itu ya. Iya Pak, jenengan dianggap sebagai mu'alaf karena Islam jenengan yang dulu itu tidak dipakai, tidak sah. Sehingga ketika masuk jenengan itu seperti apa nih jenenge? Ngomong mesin niku atau komputer niku di restart gitu, mulai dari nol lagi, seperti beli bensin gitu. Mulai dari nol lagi. Nah, pengertian seperti itu setelah dicari di Al-Quran, dicari di hadis, itu tidak ada. Ulama-ulama yang berpendapat seperti itu nggak ada. Maka kalau kita dikatakan kembali ke Islam, itu cocok bagi orang-orang yang sebelumnya itu bukan Islam. Sebelumnya bukan Islam, mungkin Yahudi atau Nasrani. Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, "Zalatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Barang siapa yang menjumpai 3 perkara ini, maka orang tersebut menjumpai manisnya iman. Jadi rasa itu tidak hanya terdapat pada makanan atau minuman saja. Iman pun bisa dirasakan Bapak Ibu. Tapi yang merasakan iman itu bukan bibir atau lidah kita. Karena panca indera untuk merasa makanan kan biasanya terletak di bibir, di lidah kita. Tapi iman ini juga punya rasa. Rasa yang bisa merasakan iman itu adalah hati. Itu makana barang siapa yang iman, maka Allah wa Rasuluh ahabba ilaih. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dari apa-apa, dari apa-apa siwahuma selain keduanya, maka orang tersebut akan benar-benar merasakan iman, manisnya iman. Jadi apabila kita jadikan Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai, lebih kita senangi, lebih kita utamakan, maka saat itulah kita bisa merasakan manisnya iman. Ini kadang-kadang cuma menjadi slogan saja ya, cinta Allah, cinta Rasul. Tapi prakteknya cinta itu bagaimana? Kalau kita cinta Allah ya, otomatis kita akan berusaha mempelajari apa yang disebut dengan Allah, apa yang disebut dengan Rasul. Nah, Allah sudah menurunkan wahyu, yaitu berupa Al-Quran. Ketika kita ingin cinta pada Allah, ya otomatis kita harus mempelajari Al-Quran, Bapak Ibu. Begitu juga kalau kita cinta Rasul, berusaha untuk mengkaji tentang sirah nabawiyah, tentang sejarahnya Rasul, apa yang pernah diperbuat, apa yang pernah disabdakan Rasul, apa yang pernah diciptakan Rasul, itu kita pelajari Bapak Ibu. Itu baru namanya cinta Allah, cinta Rasul. Bagi orang yang tidak berilmu, ya cinta Allah, cinta Rasul ya cuma hanya slogannya saja. Saya itu cinta Allah, cinta Rasul. Tapi giliran dijak ngaji nggak mau. Bagaimana kita akan benar-benar merasa cinta kalau kita tidak mengenal orang yang kita cintai? Gimana? Nah, biasanya orang kalau cinta, jatuh cinta kan otomatis dia akan berusaha untuk mengenali, untuk mendekati, untuk mempelajari. Begitu juga kita Bapak Ibu. Nah, yang paling mudah kita jumpai ya, kalau kita cinta Rasul, apa-apa yang pernah dilakukan oleh Rasul ya kita contoh. Mulai dari berpakaian contohnya. Nah, mulai dari berpakaian. Ternyata Nabi itu punya kebiasaan berpakaian. Segala sesuatu tindak tanduknya Nabi ketika kita kerjakan itu ada jaminan pahala Bapak Ibu. Kalau kita mencontoh Rasul, mencontoh seseorang selain Rasul, mencontoh kiai, mungkin saking fanatiknya terhadap seorang kiai, tindak tanduknya kiai itu kita ikuti, itu nggak ada jaminan
mendapatkan pahala itu tidak ada. Tapi kalau semua tindak tanduknya Nabi itu kita ikuti, maka itu ada pahalanya. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang tindak tanduknya Nabi, kelakuannya Nabi? Ya kita pelajari hadis. Contohnya ketika Nabi bersisir, Nabi itu suka sisirannya ke kanan. Itu selamanya jenengan kalau ngikuti Nabi menyisir rambutnya ke kanan dengan niat untuk mengikuti sunnah Rasul, dapat pahala itu. Pakai sendal, biasanya Rasul itu kalau pakai sendal pasti berusaha untuk yang kanan dulu, baru yang kiri. Nah, kita ikuti, itu dapat pahala, Bapak Ibu. Contohnya Nabi berpakaian, nah, pakaiannya orang Islam itu menutup aurat. Kalau laki-laki di atas mata kaki, itu juga sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Nah, mungkin di antara kita berpakaian seperti itu aneh kadang-kadang, kita dianggap ekstremis, atau dianggap mungkin terlalu fanatik, atau dianggap padahal itu sunnah. Memanjangkan jenggot, nah seperti ini contohnya gitu. Dulu saya banyak gitu ya. Jadi kalau saya banyak gitu, kalau saya ngajar di sekolahan itu, anak-anak itu suka gini, kok dicukur tuh Pak, dicukur tuh Pak. Katanya kalau brewok itu kan kita medeni, nggak ganteng dari ini. Akhirnya saya potong, banyak kritikan, akhirnya saya potong, saya nggak kuat. Nah, tapi saya sisakan sedikit. Ini niat saya ya sebabnya mencintai Rasul gitu. Nah, perempuan juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau bisa perempuan menutup aurat, yang diperlihatkan wajah dan telapak tangannya. Laki-laki kalau pakai pakaian bawah jangan isbal, karena tidak ada perintah isbal, itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi perintah untuk memanjangkan celana itu tidak ada. Tapi kalau perintah mengangkat celana di atas mata kaki itu ada, walaupun itu ada perselisihan. Ya, saya nggak isbal, yang penting kan nggak sombong. Orang yang mengatakan dirinya nggak sombong itu sebenarnya sudah sombong. Biasanya manusia itu rata-rata itu sedikit banyak punya rasa sombong. Ulama-ulama juga seperti itu. Kalau orang mengatakan saya nggak sombong kok, itu sebenarnya sudah sombong dia. Merasa dirinya sudah mulia, merasa dirinya sudah baik. Itu. Maka sebagai salah satu mencintai Rasul ya kita ikuti cara berpakaiannya Rasul itu bagaimana. Cara makannya Rasul itu bagaimana? Rasul kita itu makan itu sederhana Bapak Ibu. Makan itu hanya 1-2 macam. Itu sunnahnya. Nah, jadi kalau ada daging, Nabi itu biasanya lauknya pakai cuka atau pakai garam. Ada daging, ada kurma. Cuman gitu. Tapi sekarang kita itu nasi, kerupuk, tempe, tahu, ayam. Alasannya saya itu makan seadanya sama niku. Seadanya saat entek niku enggak sunnah niku berarti. Makan berhenti sebelum kenyang. Nah itu. Sehingga badannya enggak terlalu gemuk. Kalau badan nasi gemuk niku gemuk niku sebenarnya cuma kebetulan saja, gitu. Biasanya orang gemuk itu makannya sedikit, gitu. Gimana? Sedikit-sedikit maksudnya. Tapi Bapak Ibu kalau ada orang gemuk, dia terus cerita, sebenarnya makan saya itu agak banyak, saya itu sedikit. Karena percaya betul? Percaya, gitu. Soalnya itu gede nih kok bisnisnya ya agak. Karena mau gede nggak mungkin bagiannya sedikit. Jadi kemudian ya. Jadi sunnah Rasul itu sebenarnya bisa kita ikuti ketika kita itu mengkaji hadis. Nah, hadis saja yang kita kaji, diusahakan kita mengkaji hadis induk ya. Hadis induk itu contohnya Bukhari, Muslim, Nasai, Abi Dawud yang dulu pernah saya sampaikan. Itu termasuk sebagai cara untuk kita mencintai Rasul. Yang selanjutnya, kalau kita cinta Allah dan cinta Rasulnya, kita akan bisa merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa man yakrahu ay yaquda fil kufri, barang siapa yang benci apabila kembali pada kekufuran, ba'da id anqadahu, setelah Allah menyelamatkan, ba'da id anqadahu Allahu kama yakrahu ayyulqa finnar, setelah Allah menyelamatkan darinya,
Dia benci apabila dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan keyakinan yang harus kita miliki. Kita itu harus merasa benci apabila kembali pada kekufuran, meskipun kita dulunya belum pernah menjadi orang kafir. Yang ketiga, wa man ahabba abdan la yuhibbu illallah. Barang siapa yang cinta terhadap seorang hamba, cintanya itu tidak karena apa-apa kecuali karena Allah. Itu yang ketiga. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mencintai sesama muslim ini, cintanya itu bukan pertama bukan karena keluarga. Tidak ada tendensi keluarga. Tidak ada karena bisnis. Tidak ada karena hubungan kerabat. Atau tidak ada karena apa-apa. Tapi kita mencintai sesama orang muslim ini karena orang muslim ini muslim, karena ahli ibadah, karena orangnya solih. Itulah yang disebut dengan mencintai dengan niat karena Allah. Kadang-kadang kan ada orang yang cinta, bersahabat, sangat-sangat dekat, tapi karena sering dikasih sesuatu, atau bersahabat karena ingin mendapatkan jabatan, gitu. Jadi sahabatannya kalau atasannya, kok saya di AKBP kan, dulu di YouTube kan ada ya, saya diangkat jadi ini, jadi itu. Nah, itu cintanya bukan karena Allah itu. Ada tendensi, ada keinginan. Tapi yang dimaksud dengan mencintainya karena Allah adalah cinta karena sesama muslim. Cinta karena teman kita itu ahli ibadah. Cinta karena teman kita itu orang yang solih. Cinta karena teman itu seiman. Nah itu. Nah ini kadang-kadang kebalik. Sesama muslim kadang-kadang nggak terlalu biasa aja, sekocok teman saja. Tapi giliran dengan orang non muslim, wah itu dekatnya masya Allah. Di tempat saya itu ada. Jadi orang Islam tokoh, tapi begitu nggak cocok di masjid, dia curhatnya itu sama non muslim. Ya non muslimnya nggak tingu gitu, nggak ngerti. Sih dia mau ngopo lagi jadi. Maksudnya apa? Nah itu. Nggak boleh seperti itu ya. Kita mencintai orang Islam ya karena kita itu saudara. Yang kedua, babu tafaduli ahlil iman fil amal. Bab bertingkat-tingkatnya iman di dalam beberapa amal. Jadi iman itu bertingkat, Bapak Ibu. Iman itu tidak satu. Ini sebagai bantahannya Bukhari terhadap orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu golongan yang mengakui bahwa iman itu satu, iman itu flat. Artinya apa? Keimanannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu sama seperti keimanan kita. Iman itu sama saja. Itu kalau menurut orang Murji'ah. Iman itu sama saja. Tapi kalau menurut hadis-hadis yang ditulis oleh Bukhari sebagai bantahannya, sebenarnya Bukhari ini menulis hadis-hadisnya ini untuk membantah orang Murji'ah bahwa iman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar kira soleh dan tidaknya seseorang. Semakin orang itu baik, semakin orang itu dekat dengan sunnahnya Rasul, berarti imannya itu semakin tinggi. Semakin dekat dengan Allah, berarti imannya itu semakin tinggi. Maka disebutnya tafaduli ahlil iman, bertingkat-tingkatnya iman. Makanya di dalam muqaddimah hadis Muslim itu disebutkan al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Bertambahnya iman ketika seseorang itu banyak mendekatkan diri pada Allah, baca Quran, istighfar, sedekah, suka menolong dan sebagainya, maka imannya akan meningkat. Tapi rendahnya imannya seseorang, iman itu bisa berkurang. Berkurangnya itu karena maksiat, jauh dari ibadah pada Allah, sholatnya gak tertib, menjauhi amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya, maka imannya akan berkurang. Ali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bersabda Nabi, ya dahulu ahlul jannah, ketika ahli surga sudah dimasukkan ke dalam surga, masuk al jannah pada surga, wa ahlun nar dan ahli neraka dimasukkan an-nar pada neraka. Cuma yaqulu dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbah. Kata Allah, setelah semua orang itu menempati tempatnya, yang kafir masuk neraka, yang iman masuk surga. Sudah, itu gak ada orang di sela-selanya. Di tengah-tengahnya antara surga dan neraka itu gak ada. Semua sudah
cuma dua ini tempatnya. Kalau nggak surga, nggak neraka. Semua sudah masuk. Terus kemudian Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikat, akhriju, keluarkanlah maka nafi qalbi mithqala habbah, seseorang yang mempunyai kadar iman, tingkat iman yang seberat biji min khordalin, dari sawi. Khordal itu ya kalau di Indonesia kebanyakan di translate-nya itu sawi. Jadi biji yang paling kecil itu sawi. Nah, tapi ada sebagian ustaz mengatakan di sana itu nggak ada biji sawi, itu nggak ada di Arab itu. Khordal itu intinya biji yang kecil, biji yang kecil seberat biji sawi min imanin, dari iman. Jadi ketika orang-orang yang sudah menempati tempat-tempatnya, itu semua sudah masuk sendiri-sendiri. Terus Allah perintah pada malaikat untuk mengambil orang-orang yang ahli neraka atau orang-orang yang masuk neraka ini, dipilih lagi. Itu yang diutamakan adalah orang yang mempunyai iman, Bapak Ibu. Meskipun imannya itu seberat biji sawi. Ya bisa bayangkan ya, biji sawi itu beratnya berapa? Gak bisa dihitung, mungkin ditimbang, mungkin timbangannya kayak gak ada apa-apa, gitu. Nah, jadi timbangan jenengan biji sawi jenengan timbang. Mesti timbangannya opo to iki apa-apa ditimbang, mesti timbangannya nek ngomong-ngomong lho nggih. Nah, jadi saking ringannya. Terus akhirnya orang-orang itu diambil oleh malaikat, fayuh rajuna, maka dikeluarkan mereka minha, dari neraka. Qadistawat, sungguh hitam mereka. Jadi baru beberapa tahun dimasukkan ke neraka, orang-orang itu keadaannya hitam. Fayul kauna, maka dimasukkan mereka finharil hayat, di dalam sungai hujan. Jadi lafadznya itu hayat awil hayati, atau sungai kehidupan. Syakka Malik, Imam Malik ragu-ragu. Akhirnya fayang butuna, maka tumbuh mereka kama tambutu, sebagaimana tumbuhnya al-hibbatu, biji-bijian fi jabisaini, di dalam bekasnya banjir. Orang yang keadaannya hitam legam dari neraka itu terus dimasukkan ke sumur hayat, dikasih air. Setelah dikasih air, orang ini langsung tumbuh. Artinya mereka menjadi baik, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian dari bekasnya banjir. Nah, itu habis banjir itu kan terus biasanya tukul gitu, tumbuh-tumbuhan apa saja, keadaannya bersih. Itu ahli neraka yang dimasukkan ke dalam neraka, terus kemudian diambil, dikasih air, keadaannya nanti kurang lebih seperti itu. Alam taro annaha takhruju safra. Apakah engkau tahu bahwasannya orang yang ahli neraka itu menjadi safra'u multawiyah. Safra itu kuning, multawiyah dengan menjadi tumbuh. Jadi disiram gitu, terus seperti tanaman yang tadinya itu hitam, gak usut dan sebagainya, terus jadi kuning, terus jadi tumbuh, jadi baik. Manusia juga seperti itu. Besok pada waktu orang-orang semua masuk surga, ahli surga masuk surga, orang-orang yang mempunyai iman yang kecil-kecil itu diambil oleh Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa iman itu menentukan orang itu masuk surga atau tidak. Kalau orang gak punya iman sekali, kafir, berarti dia gak akan masuk surga. Dia tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang iman itu punya keimanan walaupun sedikit, dia ada harapan untuk masuk surga. Maka kalau iman itu kan jenenge bergerak garis lurus seperti iman itu korelasinya itu dengan tauhid. Beriman itu berarti mentauhidkan Allah. Orang yang punya iman sedikit di dalam hatinya itu sebenarnya punya tauhid kepada Allah. Maka di dalam hadis yang tadi, bahwa ketika orang itu beriman, maka dia harus mempunyai rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan juga benci pada kekufuran, benci apabila kembali pada kekufuran. Benci
kekufuran itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau jenengan benci terhadap orang yang maksiat, itu tidak boleh melebihi benci kita terhadap kekufuran. Kalau ada orang maksiat, minum minuman keras, orang zina, orang mencuri, orang korupsi, kita juga benci. Tapi tidak boleh rasa benci kita itu terhadap maksiat-maksiat ini melebihi kebencian kita terhadap kekufuran. Artinya kalau jenengan benci terhadap orang yang melakukan perzinahan, jenengan benci banget. Tapi giliran orang yang syirik, tidak beribadah, dia biasa-biasa saja. Ini berarti rasa benci terhadap kekufuran itu belum ada itu. Apa maksud saya? Nah, contohnya jenengan sebagai aparat mungkin gitu. Kalau mencegah orang minum minuman keras, itu semangat banget. Tapi giliran mencegah orang yang syirik, biasa-biasa saja, wis biar wae. Kayak kan urusannya dewi-dewi. Gak boleh seperti itu kalau menjadi orang iman. Kita orang iman itu kan tadi disebutkan waman yakrahu ayyauda fil kufri. Orang iman itu benci banget apabila dia kembali pada kekafiran. Artinya apa? Dia mempunyai porsi benci terhadap kekafiran itu lebih banyak daripada maksiat-maksiat yang lainnya. Kalau kita melihat orang dangdutan, minum minuman keras itu benci, tapi kita harus sangat-sangat benci terhadap orang yang tidak menyembah pada Allah. Kita harus sangat-sangat benci terhadap orang-orang yang mensekutukan Allah. Itu berarti salah satu implementasi kita, salah satu amalan kita, bahwa kita itu benci terhadap kekafiran itu seperti itu Bapak. Tapi di masyarakat kita terbalik, gitu. Nah, kalau orang yang menyembah selain Allah, kita anggap ya nggak apa-apa, itu kan keyakinannya, itu haknya dia. Tapi begitu ada orang yang maksiat, orang yang berbuat zina, minum keras, kita itu sangat vokal sekali, bahkan di sweeping, gitu. Kantor-kantor itu di sweeping, kok kantor, tempat-tempat hiburan itu di sweeping, orang-orang yang puasa minum minuman keras atau orang yang jualan makanan itu di sweeping. Padahal kadang-kadang orang-orang itu masih punya keimanan, walaupun seberat biji sapi. Tapi kalau orang yang syirik ini Bapak Ibu, dia itu jelas-jelas nggak punya keimanan. Dia nggak ada harapan untuk masuk surga, itu nggak ada. Nah ini yang harusnya kita sangat-sangat kita benci itu Bapak Ibu. Nah itu. Tapi praktek di masyarakat kan tidak seperti itu. Nah penjelasan ini saya dapat dari para ulama ketika mengkajikan hadis ini dari sarahnya Bukhari. Nah itu juga mengatakan seperti itu, bahwa bencinya orang iman terhadap kekufuran itu ketika dia benci melihat orang-orang yang menyembah selain Allah. Jadi kalau dulu ada berita yang anak muda yang menendang sesajen di Gunung Bromo, ada ya dulu ya. Terus itu di apa nih jenenge, di sidang, di macam-macam. Kayaknya itu melanggar norma yang sangat berat. Memang di Indonesia mungkin itu sangat berat, tapi kalau menurut agama itu sebenarnya sebenarnya itu pelanggaran berat. Orang yang itu justru malah dianjurkan, memusuhi orang kafir itu dianjurkan. Tapi kalau orang yang berbuat maksiat, orang yang maksiat itu kadang-kadang dia juga orang Islam loh. Bukan berarti terus kita setuju dengan maksiat, tidak. Tapi kadang kira kebencian yang ada dalam hati kita yang harus kita tanamkan itu seperti itu Bapak Ibu. Kita harus lebih benci terhadap orang yang menyembah selain Allah dibandingkan orang yang berbuat maksiat. Memang hadisnya seperti itu. Makanya ada lafaz wa may yakrahu ayyauda fil kufri. Kufri itu maksudnya kafir. Kafir itu maksudnya mensekutukan Allah, tidak mau menyembah Allah. Makanya salah satu tugasnya Nabi Muhammad adalah tugasnya Nabi itu adalah mengajak orang untuk menyembah Allah. Barang siapa yang tidak mau menyembah Allah, maka dia akan saya perangi. Ya sama-sama maksiat diperangi, tapi Nabi sangat benci terhadap orang yang
kafir. Ini asli ilmunya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kalau di sini jenengan terus berbuat kan tidak boleh. Tapi paling minimal di dalam hati itu benci. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika al-amrul iman. Ketika kita melihat orang yang nentang, orang yang maksiat pada Allah, maka setidaknya jenengan harus bisa merubah dengan tangan, dengan perbuatan. Dinasihati orang-orang yang nggak mau sholat, orang yang menyembah selain Allah itu dinasihati, menyembah Allah gitu. Kalau nggak bisa, ya dengan lisan, dengan perbuatan, dengan lisan. Kalau kita nggak mampu juga, maka kita menyelisih dengan hati kita. Kalau kita setuju dengan hati kita, berarti kita itu termasuk orang yang tidak benci terhadap kekafiran. Paham ya Bapak Ibu? Nah, insya Allah seperti itu. Nah, itu kalau asli ilmunya memang seperti itu. Kekafiran itu harus lebih dibenci karena orang Islam itu juga bisa maksiat. Kita sendiri juga bisa maksiat Bapak Ibu. Gitu? Nah, kita juga bisa maksiat. Nah, tapi kalau kekufuran itu beda, tingkatannya itu beda. Soal itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Semoga menambah iman kita, meningkatkan iman kita terhadap Allah. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.